Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Rama Abdullah dengan NIM 2410 611 222. Halo, perkenalkan nama saya Excel Rose dengan NIM 2410611 285. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Resim Dias dengan NIM 24106 11011. Halo, saya Banu Firyo Pambudi dengan NIM 24106113222. Saya Muhammad Reski dengan NIM 24106111226. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Amir Syafa dengan NIM 22106 11126. Halo teman-teman, nama saya Karel Maturana dengan NIM akhir 121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktik ketatanegaraan, tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang menimbulkan polemik, bukan semata-mata karena substansinya, namun juga karena cara penyusunan yang kurang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa teknik penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam pemaparan ini kami akan membahas mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengertian teknik penyusunan, tujuan serta fungsinya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta gambaran umum struktur peraturan perundang-undangan. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat diperolehnya pemahaman awal mengenai pentingnya teknik penyusunan dalam jamin kejelasan, kepastian, serta efektivitas suatu peraturan. Untuk memulai pembahasan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita memasuki pada pembahasan teknis mengenai bagian-bagian peraturan perundang-undangan, penting untuk terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan seperangkat kaidah, tata cara, dan metode yang digunakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar disusun secara sistematis, menggunakan bahasa hukum yang jelas dan tepat, serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Teknik penyusunan ini tidak hanya berkaitan dengan tata cara menulis pasal, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu peraturan disusun secara utuh, mulai dari judul, pembukaan, hingga ketentuan penutup. Dengan kata lain, teknik penyusunan berperan sebagai pedoman agar peraturan perundang-undangan memiliki struktur yang baku, logis, dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan serta fungsi yang sangat penting. Salah satu tujuan utamanya ialah untuk menjamin kepastian hukum sehingga setiap norma yang diatur dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain itu, teknik penyusunan juga berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara peraturan agar tidak terjadinya tumpang tindih, pertentangan norma, serta kekosongan hukum. Fungsi lainnya ialah untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif. Peraturan yang disusun dengan teknik yang baik akan lebih mudah diterapkan karena rumusannya jelas, sistematikanya pun tertata, dan substansinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, peraturan yang disusun tanpa memperhatikan teknik penyusunan maka berpotensi menimbulkan masalah dalam praktik seperti multitafsir, penolakan masyarakat, bahkan pembatalan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan juga tidak dapat dilepaskan dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini menjadi prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pembentuk peraturan agar peraturan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Beberapa asas penting antara lain asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan. Berdasarkan pengertian, tujuan, dan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan kemudian disusun dalam suatu struktur yang baku. Secara umum, struktur peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, serta penutup. Batang tubuh memuat ketentuan umum, materi pokok yang diatur, serta ketentuan tambahan seperti ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup apabila diperlukan.
Selain itu, suatu peraturan juga dapat dilengkapi dengan penjelasan serta lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dengan memahami pengertian, tujuan, asas, serta gambaran umum struktur peraturan perundang-undangan, diharapkan pembahasan selanjutnya mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dipahami secara lebih sistematis dan menyeluruh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai judul peraturan perundang-undangan dan bagian pembukaan yang merupakan bagian awal dan sangat penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, ini mengenai judul peraturan perundang-undangan itu sendiri. Judul berfungsi untuk menunjukkan identitas dan ruang lingkup pengaturan dari suatu peraturan. Judul harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan mencerminkan materi muatan yang diatur tanpa menggunakan istilah yang multitafsir. Sebagai contoh, kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Judul UU ini secara tegas menunjukkan bahwa substansi yang diatur adalah mengenai proses tata cara dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembaca ini bisa langsung memahami fokus pengaturannya. Selanjutnya, dalam judul juga harus dicantumkan jenis peraturannya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, serta nomor dan tahun pembentukannya. Hal ini juga penting untuk kepastian hukum dan kemudahan identifikasi. Kedua, setelah judul kita masuk ke bagian pembukaan yang biasanya diawali dengan frasa "dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa". Frasa ini bukan sekedar formalitas tetapi memiliki makna filosofis, yaitu bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan landasan moral dan nilai ketuhanan sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Frasa ini dapat kita temukan hampir di seluruh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tetap mencantumkan frasa tersebut sebagai bagian baku dari pembukaan. 3. Setelah frasa tersebut, dicantumkan juga jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Untuk undang-undang biasanya ditulis Presiden Republik Indonesia, sedangkan untuk peraturan daerah bisa menggunakan gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pencantuman jabatan ini penting karena menunjukkan legal standing dan kewenangan konstitusional dari pejabat pembentuk peraturan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 serta ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Nah, secara keseluruhan fungsi bagian pembukaan adalah untuk memberikan legitimasi yuridis, filosofis, dan formal terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa pembukaan yang disusun dengan benar, suatu peraturan dapat dianggap cacat secara formal meskipun substansinya sudah baik. Dengan demikian, judul dan pembukaan bukan hanya pelengkap tetapi merupakan fondasi awal yang menentukan keabsahan dan kejelasan suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sekian penjelasan saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai diktum. Diktum yaitu bagian inti dalam peraturan perundang-undangan, karena disinilah keputusan hukum secara resmi ditetapkan. Oke, pertama kita akan membahas mengenai apa itu diktum atau pengertian diktum. Jadi diktum adalah bagian peraturan perundangan yang memuat pernyataan, kehendak, atau keputusan pembentukan peraturan. Diktum itu biasanya diawali dengan kata memutuskan dan diikuti dengan kata menetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa diktum itu merupakan jembatan antara bagian pembuka dengan batang tubuh. Karena pada bagian inilah peraturan secara resmi mulai berlaku dan mengikat. Selanjutnya ada rumusan, memutuskan dan menetapkan. Kata memutuskan itu harus ditulis dengan huruf kapital dan berfungsi sebagai penegasan bahwa pembentuk peraturan itu telah mengambil keputusan hukum. Setelah itu digunakan kata menetapkan, yang mana itu berfungsi untuk menyatakan apa yang ditetapkan, yaitu jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Contoh, jika kita melihat di dalam suatu undang-undang, itu pasti ada bagian yang bertuliskan memutuskan, menetapkan undang-undang tentang bla 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 bla. Nah, rumusan itu harus ditulis secara singkat, jelas, dan juga tegas karena menentukan objek hukum yang akan diatur di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi daripada diktum dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi diktum diantara lainnya itu adalah yang pertama, menegaskan keputusan hukum pembentuk peraturan. Lalu yang kedua, menjadi dasar berlakunya ketentuan dalam batang tubuh dan memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan materi peraturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa diktum yang benar, suatu peraturan itu dapat dianggap cacat secara formil. Nah, sebagai
Kesimpulan mengenai diktum ini, jadi dapat disimpulkan bahwa diktum ini merupakan bagian krusial dalam peraturan perundang-undangan karena ini menjadi pernyataan resmi lahirnya suatu peraturan hukum. Considerance merupakan bagian awal dalam peraturan perundang-undangan yang berisi pertimbangan atau alasan pembentukan suatu peraturan dan dirumuskan dengan kata menimbang. Considerance memiliki peran penting karena menjelaskan latar belakang pemikiran pembentuk peraturan sebelum menetapkan norma hukum yang mengikat. Secara substansial, considerance mencerminkan 3 jenis pertimbangan, yaitu filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat seperti keadilan, kemanusiaan, dan juga kepastian hukum. Pertimbangan sosiologis menunjukkan adanya kebutuhan nyata dalam masyarakat yang menuntut pengaturan hukum. Sementara itu, pertimbangan yuridis menunjukkan bahwa adanya masalah hukum seperti kekosongan hukum, disharmonisasi peraturan, atau ketidaksesuaian peraturan lama dengan perkembangan zaman. Considerance tidak memuat norma hukum, melainkan berfungsi sebagai argumentasi pembenar atas lahirnya suatu peraturan. Oleh karena itu, rumusan considerance harus singkat, jelas, dan langsung menggambarkan urgensi pembentukan peraturan. Sebagai contoh nih, ada nih di KUHP baru nih, yang KUHP tahun 2023. Yang dimana bahwasanya considerance dirumuskan sebagai berikut. A. Bahwa untuk mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. B. Bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, rumusan tersebut menunjukkan bahwa considerance digunakan untuk menjelaskan alasan filosofis dan sosiologis yang perlunya hukum pidana nasional yang mencerminkan nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia. Kita lanjut ke dasar hukum atau mengingat. Dasar hukum adalah bagian peraturan perundang-undangan yang membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan dan dirumuskan dengan kata mengingat. Dasar hukum menegaskan bahwa suatu peraturan dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, untuk fungsi utama dasar hukum adalah untuk menjamin asas legalitas dan kepastian hukum, serta mencegah pembentukan peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dasar hukum juga menunjukkan keterkaitan antara peraturan yang dibentuk dengan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Materi yang dicantumkan dalam dasar hukum biasanya meliputi yang pertama, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, undang-undang yang menjadi dasar pembentukan atau yang berkaitan langsung dengan materi muatan, dan juga peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan masih berlaku. Nah, untuk contoh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP atau KUHP baru kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 20, pasal 21, pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dan hubungan considerance dan dasar hukum. Considerance dan dasar hukum memiliki fungsi yang berbeda namun saling keterkaitan. Considerance berisi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan sehingga bersifat argumentatif dan menjelaskan mengapa peraturan perlu dibentuk. Sementara itu dasar hukum berisi landasan normatif dan kewenangan sehingga menjelaskan berdasarkan peraturan apa dan oleh siapa peraturan tersebut dibentuk. Bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batang tubuh dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penjelasan saya itu ada 4 poin. Yang pertama itu apa itu batang tubuh, yang kedua ketentuan umum, yang ketiga materi pokok yang diatur, dan yang keempat itu ada sistematika, bab, pasal, dan ayat. Nah, yang pertama, apa itu batang tubuh? Batang tubuh itu adalah bagian utama dari undang-undang yang berisi aturan hukum yang benar-benar mengikat. Nah, disinilah diatur apa yang boleh, apa yang dilarang, apa kewajiban, dan apa yang akibat hukumnya. Nah, saya ambil contoh, bisa kita lihat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana batang tubuhnya mengatur kewenangan dan tanggung jawab pejabat pemerintah. Lalu yang kedua, ketentuan umum. Ketentuan umum biasanya ada di bab 1 dan isinya berupa definisi istilah penting. Tujuannya supaya tidak terjadi salah tafsir. Misalnya di pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dijelaskan arti peraturan perundang-undangan dan muncul di pasal lain, jadi maknanya sudah jelas. Lalu yang ketiga ada materi pokok yang diatur.
Materi pokok adalah inti dari undang-undang itu sendiri. Di bagian ini diatur hal-hal utama sesuai tujuan pembentukan perundang-undangan. Nah, contohnya saya ambil itu dalam KUHP baru. Di dalam KUHP baru materi pokoknya mengatur perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksinya. Penyusunannya dibuat dari yang umum dulu, baru ke yang lebih khusus. Nah, terakhir ada sistematika bab, pasal, dan ayat. Bab dipakai untuk membagi tema besar, lalu pasal sebagai satu aturan hukum, dan ayat untuk merinci aturan dalam satu pasal. Contohnya, misalkan bab sekian, bab XX, lalu ada di bawahnya pasal 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di dalam pasal itu biasanya nanti ada ayat 1, 2, dan seterusnya. Jadi dari 4 poin ini bisa disimpulkan batang tubuh bagian awal ini sangat penting karena menentukan kejelasan isi dan arah pengaturan suatu undang-undang. Nah, kemudian ada ketentuan pidana. Nah, di batang tubuh. Nah, di sini ini membahas mengenai ketentuan pidana, misalnya sanksi-sanksi seperti penjara, kurungan, ada denda. Di pasal ini memang akan membahas mengenai berapa lamanya penjara atau kurungan, kemudian juga seberapa banyak denda, retribusinya. Apakah memang diperlukan karena memang untuk menjaga kepentingan masyarakat umum. Kemudian apabila memang sanksi administratif tidak cukup, kemudian juga menimbulkan bahaya, dan sebaliknya tidak diperlukan apabila memang sanksi administratif sudah cukup. Nah, kemudian contohnya itu ada di UU PPLH nomor 32 tahun 2009 pasal 98. Nah, di sini dijelaskan mengenai denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar, kemudian denda penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Nah, kemudian yang kedua ada ketentuan peralihan, yang mana transisi antara undang-undang yang baru dan juga undang-undang yang sebelumnya sudah ada, namun ada perbedaan. Nah, undang-undang ini diperlukan memang apabila ada kaitannya antara undang-undang lama dan juga undang-undang yang baru. Kemudian yang kedua diperlukan apabila memang ada kasus atau proses hukum yang berjalan. Nah, yang terakhir diperlukan karena memang untuk mencabut undang-undang sebelumnya. Nah, tidak diperlukan apabila memang undang-undangnya baru atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan undang-undang yang lama. Contohnya itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Ciptaker, tepatnya di pasal 85 yang mengganti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020, yang mana apabila tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka undang-undang tersebut masih sah. Nah, yang terakhir itu ada ketentuan penutup. Nah, ketentuan penutup pada batang tubuh ini berisi 3. Yang pertama ada pencabutan aturan lama, kemudian juga yang kedua ada perintah pengundangan. Nah, yang terakhir ialah kapan tanggal tepatnya undang-undang akan mulai berlaku di Indonesia. Kemudian kapan diperlukan. Nah, ketentuan penutup ini selalu diperlukan karena memang menyangkut banyak hal-hal atau komponen yang penting. Kemudian contohnya ialah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP, tepatnya di pasal 624, yang menyatakan bahwa misalnya apabila pasal 600 KUHP baru sudah berlaku, maka kemudian pada pasal 625 dinyatakan bahwa 3 tahun setelah undang-undang disahkan, maka undang-undang atau peraturan akan berlaku. Di bagian ini saya akan membahas tahapan akhir dalam perancangan perundang-undangan, yaitu penutup yang mencakup pengesahan dan pengundangan, lalu dilanjutkan dengan penjelasan dan lampiran. Penutup, pengesahan, dan pengundangan. Nah, bagian penutup ini merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di tahap inilah suatu peraturan resmi menjadi hukum positif. Penutup bukan sekedar formalitas, tetapi penentu sah atau tidaknya suatu peraturan. Pengesahan ini adalah tahap ketika pejabat yang berwenang menyatakan persetujuan resmi atas suatu peraturan. Pengesahan ini dapat dilakukan oleh Presiden, DPR bersama Presiden, Kepala Daerah. Nah, pengesahan ini ditandai dengan tanda tangan pejabat dan juga tanggal penetapan peraturan. Artinya secara substansi peraturan tersebut sudah disetujui secara politik dan hukum. Lalu ada pengundangan. Nah, setelah disahkan peraturan belum langsung berlaku, masih harus melalui tahap pengundangan. Pengundangan ialah proses menempatkan peraturan ke dalam lembaran resmi negara atau daerah seperti lembaran negara, tahapan lembaran negara, dan juga lembaran daerah. Nah, tujuan pengundangan adalah agar peraturan diketahui oleh masyarakat, lalu memenuhi asas publikasi, juga menjamin
adanya kepastian hukum. Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain. Lalu hubungannya antara pengesahan dan pengundangan. Pengesahan itu artinya menyatakan peraturan ini disetujui, serta kalau pengundangan itu membuat peraturan berlaku dan mengikat secara umum. Keduanya ini ada dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah penjelasan umum dan pasal demi pasal. Penjelasan ini berfungsi untuk membantu memahami norma hukum tanpa menciptakan norma baru. Penjelasan umum. Penjelasan umum memuat latar belakang, tujuan pembentukan, pokok pikiran pengaturan. Penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan ini menjelaskan maksud setiap pasal. Jika pasal sudah jelas, cukup ditulis cukup jelas. Yang ketiga adalah lampiran. Lampiran digunakan untuk memuat bagan, tabel, peta, format, atau rincian teknis. Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan dan mengikat secara hukum. Fungsi dan kedudukan. Penjelasan berfungsi sebagai alat interpretasi, sedangkan lampiran berfungsi sebagai pengaturan teknis yang mengikat. Keduanya harus selaras dengan batang tubuh, tidak menambah atau mengurangi norma. Jadi pada tahap akhir perancangan perundang-undangan menjadi kunci agar pengaturan sah, berlaku, dan dapat diterapkan, didukung oleh penjelasan dan lampiran. Peraturan menjadi lebih jelas dan operasional. Cukup sekian penjelasan yang saya jelaskan dalam bagian akhir ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.